Libatkan Allah dalam urusan kita, gak bakalan kecewa. Pakai Allah, andalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam? Masak, aduh garam habis, Allah garam, gitu. Saya dulu ketika sempat dulu ikut jamaah tablik ketika saya masih SMA, ada satu hal yang saya belajar dari jamaah tablik waktu itu tentang nggak boleh minta sama manusia. Jadi kita kalau di jamaah tablik itu makan kan di talam gitu ya, makan bareng-bareng rame-rame gitu, satu talam ada 5 orang. Nah, yang petugas khidmatnya membagi-bagikan lauk setelah nasinya ditaruh di talam, kemudian lauknya dibagi-bagiin. Ada ikan, ada sayur segala macam. Setelah selesai dibagi-bagikan, karena mungkin jumlah pesertanya banyak, lauknya sedikit, akhirnya dibaginya sedikit-sedikit. Pas kita lagi makan, ikannya habis, maka kalau pengen minta tambahan ikan, nggak boleh minta kepada petugas, mintanya ke Allah. Jadi itu SOP di jamaah tablik yang dulu saya pernah ngalamin. Kalau ada masalah mintanya ke Allah. Jadi kalau kita kurang lauk, Allah ikan ya Allah. Akhirnya dia dengar, oh ikan datang, masya Allah, Allah datangkan ikan gitu. Walaupun agak lucu, tetapi sebetulnya ini mengajari tentang berharap kepada Allah. Memang lucu sih awalnya, tapi lama-lama benar-benar kerasa di hati. Begitu kurang sedikit, Allah ini sayurnya kurang sedikit ya Allah, maaf ya Allah. Akhirnya datang sayur, masya Allah, alhamdulillah gitu. Sampai ada teman yang lagi masak dan dia emang chef yang udah hijrah, kemudian ikut kayak jamaah tabligh gitu. Masakannya enak. Teman-teman yang lain nanya, ini cara masaknya gimana kok enak banget? Oh gampang masaknya. Gimana? Siapkan sayur segala macam, udah gitu masukkan ke dalam air, setelah itu beri garam sedikit, kemudian minta kepada Allah, ya Allah kasih enak ya Allah. Nanti Allah kasih enak. Ternyata tipsnya adalah minta kepada Allah, walaupun dia mungkin punya bumbu rahasia, tapi dia nggak mau bicara tentang asbab, dia mau bicara tentang hakikat. Minta sama Allah buat enak, sehingga Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Bercermin habis mandi, aduh ya Allah jerawat, gimana ya biar ini hilang? Minta sama Allah jerawat, minta ke Allah untuk dihilangkan. Siapa ada sahabat yang penyakit kulit terus minta kepada Allah dihilangkan? Tabi'in maksudnya. Uwais Al-Qarani yang menggendong ibunya kemana-mana. Dia punya penyakit kulit di seluruh tubuhnya, terus dia berdoa, ya Allah hilangkan penyakit kulit saya, sembuhkan saya, kecuali sebagian kecil saja di bagian pusar. Jadi ada syarat buat dia dalam berdoa, hilangkan semuanya kecuali sebagian di perut. Kenapa? Supaya kalau saya lihat bekas sakit di perut ini, saya teringat dengan nikmat bahwa Engkau lah yang menyembuhkan. Tiba-tiba sembuh semuanya kecuali di bagian perut. Sehingga Nabi berkata, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi nggak pernah ketemu Uwais, tapi tahu namanya dan memberi berita tentang dia. Ini mungkin satu-satunya tabi'in yang disebut namanya oleh Nabi. Nggak ketemu tapi kenal. Mukjizat. Sebaik khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarni. Kalau kalian sempat temuilah dia, ciri-cirinya dia punya bekas penyakit kulit di perutnya. Dia orang yang tidak dikenal di negerinya. Dan mintalah doa dari dia, sesungguhnya doa Uwais tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah sepele apapun minta sama Allah. Makanya dalam Islam kita mengenal doa sehari-hari. Mau keluar, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tambah dengan doa syafaat. Mau makan, bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, salah. Jadi tidur gitu. Mau tidur ada doanya. Bahkan kalau Nabi baca doa tidur aja panjang banget tuh. Allahumma alja'tu dhahri ilaik wa fawattu amri ilaik, dan seterusnya dan seterusnya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi rasulikal ladzi arsalt bismikallahumma amutu wa ahya. Mungkin kalau kita nggak hafal, ya udah bismillahirrahmanirrahim aja gitu. Standar lah ya. Kemana-mana bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Pokoknya ada masalah apapun libatin Allah. Kalau bahasa sosial media, jangan lupa nge-tag Allah. Jangan lupa nge-mention Allah. Gimana nge-tag Allah sama nge-mention Allah?
Teman-teman pernah nggak diundang makan sama atau diajak makan sama temennya, ditraktirin makan, udah gitu foto-foto karena ternyata tempat makannya itu cozy, instable, layak untuk di selfie-in gitu. Wah ini tempat makannya cozy banget nih, selfie yuk, selfie gitu ya. Udah selesai selfie, udah gitu kita posting. Selfie-nya sama siapa? Bareng dengan teman yang nraktirin kita. Setelah selesai selfie kita posting. Etis nggak kalau kita posting tapi kita nggak nge-tag orang yang mentraktir kita? Nggak etis ya? Pasti kita di captionnya tuh nulis, alhamdulillah hari ini makan enak di tempat yang cozy banget, makasih ya buat siapa gitu kan, yang udah nraktirin saya, kan gitu nge-tagnya. Begitu juga ketika kita menikmati rezeki dari Allah, agak kurang etis kita makan enak tapi Allah nggak di-tag gitu. Cara nge-tag Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqnahu min ghairi haulin minna wala quwwah. Kita nge-tag Allah, ini nikmat dari Allah, ini nikmat dari Allah. Itu baru etis. Kita ngeposting banyak nikmat tapi Allahnya nggak di-tag. Ke manusia aja nggak enak, apalagi kepada Allah. Kalau nge-mention Allah, ada sesuatu yang indah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar dan segala macam. Jadi setiap kali ngelihat sesuatu yang keren, kita mention. Kayak kita lagi ngelihat sesuatu yang viral di sosial media, akhirnya karena ini bagus banget videonya, inspiring, lucu, kece gitu, akhirnya kita mention ke teman kita, lihat yang ini, di mention @fulan, gitu kan ya. Maka setiap kali kita ngelihat sesuatu dari ciptaan Allah yang kece, yang keren, yang luar biasa, harusnya kita mention Allah, Masya Allah. Jadi kalimatnya tuh seolah-olah Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, aja terus. Karena kita ingin menghargai Allah. Ini artinya melibatkan Allah. Siapa yang melibatkan Allah dalam urusannya, maka Allah akan tambahkan kebaikan dan keberkahan. Fadhkuruni azkurkum ana inda dhanni abdi bi. Ingat aku ingat kalian, dan aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Coba teman-teman perhatikan ayat yang tadi kita baca di Al-Qasas, kisah Ibu Musa. Ini salah satu contoh orang gak bakalan kecewa kalau ngandelin Allah. Jadi ceritanya Fir'aun itu bikin peraturan, keputusan presiden, bahwa kalau Bani Israel melahirkan bayi laki-laki bakal dibunuh. Sejak ketahuan bayi laki-laki lahir, langsung diambil sama prajurit. Ada yang dibunuh di tempat dengan digorok, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibenamkan dalam pasir, ada yang dihanyutkan ke sungai, bahkan yang lebih menyakitkan lagi, ada yang dijadikan sebagai makanan hewan-hewan peliharaan Fir'aun di istana. Harimau, singa, bayi-bayi Bani Israel. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh bayi-bayi laki-laki kalian dan memperbudak perempuan-perempuan kalian. Dan itu ayatnya banyak sekali. Sampai setelah sekian tahun bayi laki-laki Bani Israel terbunuh terus, akhirnya Bani Israel ini kekurangan laki-laki. Karena kekurangan laki-laki yang bekerja di kuli-kuli bangunan segala macam sudah berkurang. Budak-budak sudah berkurang, yang kuat-kuat sudah nggak ada. Akhirnya Firaun mengubah kebijakannya. Karena dia juga takut kehilangan budak. Orang Kipti itu nggak mau kerja. Orang Mesir asli namanya Kipti. Bahasa Inggrisnya Egyptian. Tetapi Islam tidak mengenal Egyptian, hanya mengenal Misri. Makanya udkhulu Misra aminin. Masuklah Mesir, bukan masuklah Egypt. Kalau dalam Al-Quran, Mesir itu tidak disebut Egypt. Kenapa orang Inggris nyebutnya Egypt? Karena ingin menghilangkan sejarah Islam dan mengambil sejarah Fir'aun, bahwa yang tinggal di sana itu suku Kipti atau Egyptian. Orang Egyptian ini, orang Kipti ini malas bekerja, terbiasa santai gitu, sehingga kalau ada masalah mereka tidak bisa ngandelin diri mereka sendiri, selalu mengandalkan Bani Israel. Akhirnya Fir'aun mengubah kebijakannya, yang tadi semua bayi dibunuh, sekarang kebijakannya berubah. Setahun boleh melahirkan anak laki-laki, tahun berikutnya nggak boleh. Jadi selang-seling. Dan qadarullah, Harun lahir di tahun bolehnya lahir anak laki-laki. Makanya nggak ada kisah Harun dikejar-kejar sama tentara. Dia aman. Begitu dia lahir, oh ini tahun yang boleh lahir anak laki-laki, tumbuh tanpa ada ancaman. Kakaknya Musa.
Sedangkan Musa lahir di tahun gak boleh lahir anak laki-laki. Sehingga saat Musa lahir, ibunya langsung bingung, ini bagaimana menyelamatkan bayi ini. Saya gak rela kalau bayi ini dibunuh. Ini bayi punya aura yang luar biasa, lebih daripada kakaknya Harun, padahal dua-duanya nabi. Akhirnya Allah ilhamkan kepada ibu Musa lewat mimpinya. Kemudian ibu Musa konsultasi dengan ulama-ulama Bani Israel, dan ternyata mimpi itu benar. Dia disuruh menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Ini tidak logis, tetapi tidak butuh logis kalau yang menyuruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak harus logis kalau yang menyuruhnya Allah, karena logika atau hukum ilmiah itu adalah ciptaan Allah. Allah bisa melakukan sesuatu dengan hukum ilmiah, atau tidak dengan hukum ilmiah, atau bahkan bertentangan dengan hukum ilmiah. Seorang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, Adam. Atau tanpa ayah, hanya punya ibu, Isa. Atau bahkan seekor onta lahir bukan dari induknya, tapi dari batu, untanya Nabi Shalih. Allah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan hukum ilmiah, bertentangan dengan hukum ilmiah, atau tidak seperti hukum ilmiah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga akhirnya setelah diyakinkan oleh banyak ulama, banyak kiai-kiai Bani Israel, Bu, hanyutkan bayinya ke sungai Nil, serahkan sama Allah, udah biarin aja Allah yang ngurus. Tapi nanti kalau hanyut gimana? Nanti kalau dimakan kuda Nil gimana? Nanti kalau sampai ke Sudan, kan Nil itu panjang ya, melintasi dua negara, Mesir dan Sudan. Tapi kemudian diingatkan lagi, Allah tidak akan mengecewakan. Bukankah Allah mengatakan, kami pasti akan mengembalikannya kepadamu wahai ibu Musa? Maka la tahzani, jangan khawatir wahai ibu Musa. Udah gak usah khawatir. La takhafi wa la tahzani, jangan takut, jangan sedih. Jadi kalau kita udah benar-benar bersandar sama Allah, hilang rasa takut yang berlebihan, galau yang berlebihan itu hilang. Jadi orangnya santai, udah tenang aja, ada Allah. Akhirnya ibu Musa menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dengan sebuah tabut kayak keranjang gitu. Dan Allah punya skenario yang sangat unik. Yang tadi dihanyutkan ke sungai Nil menghindar dari Fir'aun, ternyata justru Allah membelokkan keranjang itu masuk ke sebuah selokan yang membawanya ke arus tempat pemandian keluarga Fir'aun. Jadi dihindarkan dari Fir'aun, malah didatangkan kepada Fir'aun. Ini unik skenario Allah. Makanya gak harus logis untuk taat. Taat aja, ntar Allah memberikan kita pemahaman. Logika manusia butuh waktu untuk memahami maksud Allah. Al-Quran aja dibuktikan secara ilmiah kadang-kadang setelah 1000 tahun. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Mungkin para sahabat dulu bingung, mana ada dua laut yang bertemu tapi tidak bercampur. Apakah gara-gara belum bisa difahami, belum logis lantas dibantah? Logika kita itu loadingnya lambat. Butuh waktu 1000 tahun hanya untuk membuktikan kebenaran satu ayat. Coba kalau belum terbukti kita nggak beriman, butuh 1000 tahun. Usia kita cuma 60 tahun. Maka katakan saja sami'na wa ata'na, serahin sama Allah. Allahu a'lam, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Malah masuk ke dalam selokan yang membawa Musa kepada keluarga Firaun. Ditemukan sama dayang-dayang. Pas dibuka kotaknya ternyata ada bayi yang sehat, yang luar biasa auranya. Semua orang yang lihat pasti jatuh hati kepada bayi ini. Dibawa masuk ke istana, diserahkan kepada istri Firaun. Langsung istri Firaun jatuh hati. Dan qadarullah, waktu itu istri Firaun belum punya anak, sehingga sangat menginginkan anak laki-laki. Dan ini yang paling keren nih. Apa kata istri Firaun? Qurratu ainin li walak. Anak ini menyejukkan hati saya dan hatimu wahai Firaun. Apa kata Firaun? Laki la liya. Menyejukkan hatimu, hati saya tidak, kata Firaun.